kok dari tadi ya? Lupa lupa lupa. Itu kalau tadi ngobrol. Tapis lolos rendah, ya, penapisan dilakukan dengan melakukan operasi tingkat lokal. Nah, tadi ada disebut mass atau kernel, ya. Ciri-ciri tapis lolos rendah, yang tadi lolos rendah yang di penghilangan derau, ya, pada saltpaper. Jumlah semua elemen mass bernilai 1, jadi nanti dijumlahkan harus 1. Elemen mass tidak ada yang bernilai negatif. Tinggi dan lebar mass itu harus ganjil. Bobot dalam mass bersifat simetris terhadap piksel pusat. Dicontohkan, ini ada beberapa metrik A, B, C, D, ada seperti tabel, ya. Ini piksel, ya, piksel yang dalam matrik. Ini kalau dijumlahkan ada 6, ya. Jadi mencari mass tapis lolos rendah pada gambar ini kita perhatikan A sama dengan 1/6. Ini didapat dari kalau dijumlahkan ini 1, 0 tambah 1 tambah 0, yang satu tabel ini dijumlahkan itu adalah 6. Tadi kan sudah disebutkan mass itu jumlah semua elemennya itu harus bernilai 1. Jadi 1/6. Kita perhatikan di B, ya, ini 3 kali 3, nilainya semua 1-1. Dijumlahkan totalnya 9, 1/9. Kita perhatikan di C, 1 dijumlahkan semua 10, 1/10. Yang D, 1/16, ya, didapat dari 1 tambah 2, 1, ditambah 2, tambah 1, ini semua ditotalkan. Jadi massnya untuk tabel ini adalah 1/16, ya. Tadi kita menghitung apa itu namanya penapisan menggunakan mass. Penapisan menggunakan mass, ya, penapisan. Caranya, misalnya diketahui ini ada sebuah citra atau tabel, ya, 3, 6, 9, 10. Ini citranya atau metriknya 10 kali 10. Bagaimana kita menghitung proses penapisan menggunakan mass? Kita ambil di 3 kali 3 di pojok kiri, ya, pojok kiri atas, nanti 3 kali 3 pojok kiri. Ini semua 3 kali 3. Kita mau mengubah titik pusat dari 3 kali 3 ini. Misalnya ini 3 kali 3 dikeluarkan, ya. 5, 4, 2, ini dia mencari, sepertinya Ibu udah share juga file ini supaya bisa diperhatikan. Intensitas G2 kali 2 mau dicari. Jadi nanti F 2 kali 2. Ini dia hasilnya. Yang 8 caranya. Titik pusatnya dia 10, ya kan? Ini dijumlahkan. 5 tambah 4 tambah 2 tambah ini. 10 kali 2 ditambah, ini 10 kali 2, ya. Ini perhatikan tanda panahnya. Ini mencari massnya 1/10, ya. Massnya ini 1/10 karena tadi ada sebutan semua dianggap 1, ya, 1. Kemudian kita perhatikan dijumlahkan semua, kemudian 5 tambah 4 tambah ini 10 kali 2 tambah 14, kemudian 9, 11, 11-nya ada 2, ya, tambah 2, ya. Nah, ini dijumlahkan seluruhnya dibagi 10, massnya 10, ya. 1 tambah 1 ini ada 2. Maka didapat 8. Jadi nanti ini dirubah yang 10 menjadi 8 setelah penggunaan penapisan menggunakan mass. Kemudian pojok kiri kanan bawah, ya, ini dia. Diambil 3 kali 3, pusatnya di ini dia, ya, G88, ini G88. Ini diperhatikan menjadi dijumlahkan semua, kemudian dibagi, massnya tadi 10, hasilnya 6. Ya. Ini menggunakan mass tapis lolos rendah. Nah, ini dari hasil, oke. Oke. Dari contoh yang ini tadi, ya, penghilangan derau dimulai dari piksel G22, G22, ini G22, ya. Jadi ini dianggap semua G kali G. Ini G22, ini G21, G22, 2 kolom, 2 baris, ya. G22 setelah selesai bergerak ke kanan hingga G82. Beralih ke baris berikutnya hingga baris ke-8. G82 hingga 78, 82. Jadi nah ini ambil 3 kali 3, ya. Ada titik pusatnya yang dirubah, dicari persamaan ini tadi, ya. Yang menggunakan massnya 10. Jadi diambil 3 kali 3, kemudian ubah titik pusatnya. Caranya seperti ini. Ini yang namanya penapisan menggunakan rendah, ya. Kemudian ada namanya tapis rata aritmetik. Misalkan, contoh,
Ini diketahui kita tidak melihat sisi-sisi luarnya, ambil titik tengahnya. Titik tengahnya di sini adalah 7 ya. Ini diketahui sebuah metrik ya. 35, 5 kali 5. Kita ambil 3 kali 3, kemudian perhatikan pusatnya. Nah, untuk mencari rata aritmetik, jumlahkan seluruhnya. Beberapa ini ya ikut 7-nya. Seluruh nilai yang di dalam tabel 3 kali 3 jumlahkan. Ini 9. 9 dari mana? Karena ini citra 3 kali 3 bagi 9. Maka hasilnya 5. Jadi yang 7 nanti setelah dilakukan penghilangan proses draw-nya, inilah hasil tapis rata aritmetiknya. Ya. Kemudian untuk tapis minimum. Minimum itu adalah nilai terendah. Contoh soalnya sama, diketahui ini titik pusatnya 7, nilai terendahnya 2. Ya kan? Berarti nilai pusatnya menjadi 2. Maksimum, kalau kita perhatikan dengan contoh yang sama, 7. Diratakan, kemudian dilihat, inilah menjadi titik pusatnya. Ini menggunakan rata tapis maksimum ya. Ini tapis titik tengah. Titik tengah itu adalah nilai tengahnya. Jumlahkan seluruh nilai di dalam metrik ini ya. Kemudian bagi 2, itu mencari nilai tengahnya. Jadi ini dijumlahkan 7 tambah 5 dan seterusnya dibagi 2 hasilnya 5, dibulatkan jadi 5 ya. Itu namanya tapis titik tengah. Kemudian ada juga tapis median. Median itu adalah memperlihatkan proses penghilangan draw dengan tapis median diulang hingga semua piksel terpulihkan. Jadi semua, misalnya bila diketahui 10 kali 10 citranya, itu dicari satu-satu. Dengan catatan ambil 3 kali 3. Setelah ini nanti bergerak geser 3 kali 3. Ya, seperti itu. Kemudian tadi rata median, berikutnya rata harmonik atau harmonic mean filter. Nah, ini dia, yaitu memperlihatkan proses penghilangan draw menggunakan tapis rata harmonik. Proses diulang hingga semua piksel terpulihkan. Contoh di sini, ini ada beberapa tadi, contoh soalnya sama, diurutkan. Diurutkan dari kecil sampai besar, ini kebetulan 155, ini pengurutannya. Cari nilai tengahnya, setelah diurutkan, ini 9. Ya, titik tengahnya berarti 4. Inilah menjadi titik pusatnya. Ini menggunakan tapis median, kemudian diubah lagi untuk rata harmonik. Yang tadi mediannya. Untuk harmonik, perhatikan di sini, F, X, Y, ya. Ini di 9 ini tadi, seluruh citra, piksel 3 kali 3 ini 9. Dibagi 1 per 1, 1 per 5, ini jadi 1 per. Ya. Nah, ini hasilnya. Jadi 9 per ini ya. Ini mencari rata harmoniknya. Nah, ini untuk kontra harmonik. Ini persamaannya, kamu tidak usah pusing-pusing melihat persamaan ini. Singkatnya begini, ini seluruh citra nilai 3 kali 3 tadi dikuadratkan. Udah, dibagi 1 per, dijumlahkan seluruhnya. Jadi 1 tambah 5 kuadrat, 3 kuadrat, ini angka-angka yang di dalam tabel tadi, yang 3 kali 3 dikuadratkan, ditotalkan, dibagi berapa jumlah total nilai dari si pikselnya. Itulah menjadi titik pusat setelah dilakukan tapis rata kotarmonik ya. Nah, ini yang digunakan untuk beberapa metode yang kita gunakan tadi sehingga diperoleh yang ini. Jadi tidak original langsung hasilnya ini, bukannya ini menggunakan persamaan matematik dan juga ini kemana? Kok hilang? Oke ya. Karena waktunya sudah ini ya. Jadi ini semua digunakan perhitungan, cuman yang terakhir tadi ada beberapa, nah ini ya, operasi geometri pengolahan citra. Ini juga harusnya ini di awal ya, ada translasi, penskalaan, rotasi, refleksi, warping, dan juga affine transformation. Ini adalah operasi geometri, tahu geometri ya, jadi berdasarkan sumbu XY-nya. Jadi penskalaan, misalnya 50% lebih besar, itu kan skala 1/2. Rotasi, perputaran, refleksi, warping. Ini menggunakan derajat ataupun menggunakan sumbu XY ya.
Oke, ini tadi yang filter zoomingnya sudah disampaikan. Ini yang tadi ya, low pass filtering, ya, yang melewat hasilnya median filtering. Kalau kita melihat ini memang dibuatkan dalam contoh citra yang grayscale ya. Jadi tidak terlihat sekali efek-efeknya atau metode yang digunakannya. Ini untuk high pass, inti median, ini low pass filtering. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita kembali ke classroom ya. Ada yang mau ditanyakan? Karena pembahasannya agak banyak juga memang. Ada Mary Muhammad Arfan Putri Sastriani. Joti Alfit. Ada? Cukup? Apa Mau Yuni? tanya, Iya, silakan. Bu, perihal tugas yang tadi boleh dijelasin Bu gimana? Soalnya tadi lagi di jalan jadi nggak begitu. GUI itu adalah ada fasilitas di MATLAB ya. Kita menggunakan seperti di Visual Basic ada membuat tool apa itu? Apa input, ada tombol-tombolnya misalnya masuk, keluar, kemudian ada keterangannya sama seperti apa itu tampilan Visual Basic. Jadi misalnya tadi kan ada citra mana tadi? Oke. Jadi misalnya nanti cari topik yang menampilkan sebuah citra, ya kan? Misalnya ini ya, dengan median filtering. Jadi ada, nah ini ditampilkannya di MATLAB. Ada dipanggil si objeknya, kemudian setelah dilakukan penerapan median filteringnya, inilah hasilnya seperti itu. Jadi ada seperti tombol input, kemudian nanti bagaimana hasilnya. Nah, itu dia ya. Ada dia misalnya gini ya. Ini input misalnya ya, atau browse dulu gambarnya, kemudian setelah dicari muncullah gambar itu kan. Jadi ada tombol-tombolnya seperti kamu bikin Visual Basic atau Visual Studio. Ini input, browse, kemudian lakukan filtering misalnya, tampilkan keluar, nah, gitu dia. Tapi dengan metode yang ini gunakan GUI MATLAB ya, itu dia. Nanti bisa silakan dilihat dicari ada itu ya contoh-contohnya. Jadi memanfaatkan GUI MATLAB. Kita tidak hanya seperti tadi mengkodingkan, tapi kita bisa juga membuatkan semacam visualisasi itu tadi ya gambarannya. Bisa kira-kira misalnya ini ya, ini waktu masih ada enggak? Ini browse. Ini untuk browse ya. Kan nanti tampillah gambarnya kan dipanggil gambarnya. Kemudian ini setelah di browse apa? Diterapkanlah si draw-nya misalnya atau metodenya. Ya kan diklik muncul ini. Kemudian ada draw kan. Nah, ini dia atau disimpan atau keluar boleh. Jadi yang sudah dikasih perhitungan tadi bisa disimpan ataupun di keluar. Ya, contohnya seperti itu. Bisa kira-kira ini itu 2 minggu aja ya itunya. Bisa-bisa nanti itu dilanjut menjadi dicoba aja 2 minggu dulu ya. Kalau misalnya nanti terkendala dilaporkan aja. Mana tadi ya? Ini ya. Mana tadi contohnya? Ya, daripada kita membuat menghitung ini nanti tergantung dari permasalahan